warahmatullahi wabarakatuh. Halo dewan-dewan juri, nama saya Aditya Pandu Gunadi. Saya sekolah di SD BPI Bandung. Hari ini saya akan menceritakan tentang pangeran yang dibuang oleh ayahnya sang raja. Aduh, kasihan sekali ya. Aku mulai ceritanya, oke? Cerita ini diambil oleh seri cerita rakyat Nusantara, penulis Dianka, penerbit Buana Ilmu Populer. Alkisah di sebuah kerajaan. Wah, sang ratu hamil. Semua orang bersukacita, tetapi tidak dengan raja. Katanya dia tidak senang kalau anaknya itu bayi, anaknya itu laki-laki. Kenapa ya? Ini jawabannya. Aku ingin menjadi raja seumur hidup. Tetapi itu tidak mungkin, raja. Kalau bayinya laki-laki, dia hendak mengambil tahta. Semoga aja Pongmoso adalah bawahannya, bawahan raja. Semoga aja yang lahir anak perempuan. Berbulan-bulan kemudian, perut ratu semakin besar. Ratu akan hamil, tetapi raja malah pergi. Katanya dia itu mau diskusi tentang masa perbatasan di kerajaan sebelah. Dia berpesan pada Pongmoso, kalau bayinya perempuan, baik, biarin saja. Kalau anaknya laki-laki, buang dan kasih ke orang lain. Pongmoso cuma bisa mengangguk-angguk, padahal dia tidak tega. Dalam hati dia berbilang, kasihan sekali anak dan bayi itu. Ketakutan raja terjadi. Ratu benar-benar melahirkan anak laki-laki. Jadi Pongmoso bergegas mengambil bayi itu dan berbohong kepada ratu. Bayinya lemah sekali, dia udah meninggal saat dilahirkan. Pongmoso pun mengkasih bayinya ke pedagang di Pulau Salomo. Wah, bayinya lucu ya, Puang, tetapi sayang lidahnya putih dan hitam. Masa sih? Kata Puang. Ternyata benar, lidah bayi itu benar-benar hitam. Tetapi hitam tembruk, tetapi itu tidak mengurangi ketampanannya. Pedagang itu membesarkan putra Raja Balanipa sampai dia dan putra Raja Balanipa menjadi pemuda yang sangat tampan dan gagah. Suatu hari saat dia sedang di pinggir pantai memancing ikan, dia disambar oleh Raja Wali Raksasa. Shoot, tolong, aku hendak bawa kemana? Raja Wali Raksasa itu pun mengambil putra Raja Balanipa dan melepaskannya di kerajaan Goa. Salah satu pengawal melihat putra Raja Balanipa. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa di sini? Putra Raja Balanipa pun menceritakan asal-usulnya. Pengawal pun membawanya ke kerajaan Goa. Raja Goa sangat terkesan oleh sopan putra Raja Balanipa. Raja Goa pun membuatnya tinggal di situ. Kamu boleh tinggal di istana dan aku akan kasih kamu gelar I Manyambui sebagai panglima perangku.
Tetapi aku punya pengalaman. Aku akan ajarkan semua. Aku akan ajarkan semua ilmu. Tiap hari Raja Goa mengajarkan Iman Yamuni dengan sangat sabar. Iman Yamuni pun belajar dengan sangat tekun. Iman Yamuni pun menjadi panglima perang yang ada di Kerajaan Goa. Keberaniannya, ketampanan, dan kegagahannya terkenal di dunia. Oh, ayo kita lihat Kerajaan Bali Nipa yuk. Ternyata di Kerajaan Bali Nipa terjadi huru hara. Raja Lego berhasil mendapat kekuasaan. Ratu dan Raja Bali Nipa sudah wafat dalam peperangan. Salah satu rakyat pun bilang, kapan kita harus menderita? Oh, aku dengar kalau ada panglima perang yang gagah dan berani di Kerajaan Goa. Ayo kita ke sana. Rakyat pun berbondong-bondong pergi ke Kerajaan Goa. Tolonglah kami panglima, tolonglah kami raja dari penindasan Raja Lego. Raja Lego, siapa dia? Dia mengambil kerajaan kita, panglima. Raja Goa. Raja dan ratu kami telah wafat dalam peperangan. Raja dan ratu telah wafat. Oh, ayah, ibu. Tidak terasa, air mata mengalir dari Iman Yamuni. Walaupun ayahnya tidak adil kepadanya, dia tidak tega orang tuanya diperlakukan seperti itu, beserta juga ibunya. Puang Moso gimana, paman? Puang Moso aman bersama kita, panglima. Tapi panglima, kenal Puang Moso? Ketahuilah, aku adalah putra Raja Bali Nipa. Saya ingin berbicara dengan Puang Moso. Puang Moso pun ke Kerajaan Goa. Dia sangat bahagia, tetapi sedikit sangsi. Apakah benar Iman Yamuni putra Raja Bali Nipa yang saya ketahui? Bolehkah saya lihat lidah beliau? Permintaanmu aneh, tetapi baiklah. Terus Puang Moso memeluk Iman Yamuni. Syukurlah Tuhan telah menjagamu dengan baik. Iman Yamuni pun bilang, Puang tidak perlu pikirkan masa lalu. Ayo kita ambil kerajaan ayah kembali. Setiap hari Iman Yamuni dan rakyat-rakyat memikirkan strategi perang. Mereka akan strategi perang. Raja Goa pun menyemangatinya. Semoga kau bisa menjadi raja yang baik. Raja Goa pun mengasih pasukannya kepada Iman Yamuni. Mereka pergi ke Kerajaan Bali Nipa. Raja Lego kalah total. Pasukannya kalah. Iman Yamuni, Raja Lego pun mengasih tahtanya kepada Iman Yamuni. Puang Moso pun bilang kepada rakyat, wahai rakyat-rakyat, ketahuilah, Iman Yamuni adalah putra Raja Bali Nipa. Semuanya pun bersorak-sorak, dan Iman Yamuni menjadi raja di Bali Nipa. Dia dikasih nama Todilaling. Pesan moral dalam cerita ini adalah untuk mencapai kesuksesan, kamu itu harus melewati rintangan-rintangan. Jadi kamu itu harus bekerja keras dan kamu akan dapat kesuksesan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.